Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini akan dibahas materi tentang algoritma C45, yang mana ini adalah salah satu algoritma untuk melakukan klasifikasi dalam data mining. Algoritma ini akan membangun pohon keputusan yang dapat mengklasifikasikan data berdasarkan fitur-fitur yang ada. Nah, algoritma C45 akan digunakan untuk membentuk pohon keputusan yang berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan yang tersembunyi antar variabel input dan variabel target. Nah, apa saja langkah-langkah di dalam algoritma C45? Yang pertama adalah pilih atribut sebagai akar. Nah, sebagaimana yang kita ketahui, pohon yang ada di sekeliling kita itu memiliki akar, memiliki cabang, dan memiliki daun. Nah, akar yang terdapat pada pohon di sekitar kita itu pasti berada di bawah. Nah, sementara untuk pada pohon keputusan, akar itu berada di atas. Dikatakan dia sebagai simpul teratas dari pohon keputusan. Nah, sementara cabang adalah menggambarkan atribut atau fitur. Nah, untuk setiap daun itu akan menggambarkan kelas. Nah, untuk langkah yang kedua adalah membuat cabang untuk tiap-tiap nilai atribut. Yang ketiga, bagi kasus di dalam cabang. Yang keempat, ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Nah, untuk memilih atribut akar didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk mendapatkan nilai gain harus ditentukan terlebih dahulu nilai entropi. Jadi di sini kita perlu untuk mencari nilai entropi terlebih dahulu, lalu kemudian kita mencari nilai gain. Lalu selanjutnya kita akan membandingkan nilai gain pada masing-masing atribut yang ada dan memilih nilai gain yang tertinggi untuk dijadikan atribut akar. Nah, adapun entropi di sini maksudnya ada kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas, di mana rumusnya adalah entropi S sama dengan sigma min PI kali log 2 PI. Sementara untuk gain merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Yang mana rumusnya adalah entropi S dikurangi sigma per jumlah himpunan kasus dikali entropi himpunan kasus I. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan melihat contoh kasus keputusan bermain tenis. Di sini kita memiliki 4 variabel input, yang mana itu adalah outlook, temperatur, humidity, windy. Ya, itu adalah variabel input. Nah, sementara variabel target itu adalah play, di mana play di sini adalah variabel target yang akan memutuskan apakah bermain tenis atau tidak berdasarkan variabel input. Variabel target ini memiliki 2 nilai, yaitu bermain dinyatakan dengan yes dan tidak ya dinyatakan dengan no ya. Oke, pada tabel ini kita memiliki 14 kasus ya. 14 kasus 1 2 3 sampai dengan 14. Nah, di sini untuk kita membangun sebuah pohon keputusan, kita perlu untuk melalui serangkaian proses. Yang pertama ada menghitung jumlah kasus, yang mana kasus kita adalah 14. Lalu langkah selanjutnya adalah menghitung jumlah keputusan yes. Oke, kalau kita tahu ya, untuk yes di sini kita hitung 1. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, 10 untuk yang yes, sementara yang no ada 1, 2, 3, 4. Oke, yang yes ada 10 dan no ada 4. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita menghitung entropi total
dan entropi untuk masing-masing atribut outlook, temperatur, humidity, dan windy. Oke, di sini sudah ada tabel ya, seperti yang kita lihat pada slide sebelumnya, menghasilkan tabel yang dapat kita lihat seperti di sebelah kanan kita, yang mana total dari keseluruhan kasus adalah 14. 4 adalah keputusan yang menghasilkan tidak bermain, dan 10 adalah keputusan untuk bermain. Oke, untuk entropi nanti dengan gain kita abaikan dulu, kita fokus kepada ini, jumlah kasus, lalu tidak, dan keputusan ya. Nah, untuk outlook, kalau kita perhatikan di sini, oke, outlook berada pada paling kiri ya. Variabel input paling kiri kita di sini memiliki 3 nilai, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Cloudy, rainy, dan sunny. Selain 3 ini maka tidak ada ya. Nah, cloudy ini jumlah totalnya ya adalah 4 dari total 14 kasus kita. Cloudy 1, 2, 3, 4 yang berwarna biru. Oke, di sini ada total 4. Nah, dari 4 total kasus ini, keputusan bermain adalah tidak ya. Itu berjumlah 0. Nah, kalau kita perhatikan di sini dari 4 ini, semuanya itu menghasilkan keputusan yes atau ya ya. Maka kita letakkan 4 di sini. Sementara tidak adalah 0. Lalu bagaimana dengan rainy? Oke, di sini rainy itu berwarna abu-abu ya, atau gray. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Dari 14 kasus rainy-nya ada 5. Dari 5 rainy ini, oke, satu kasus itu menghasilkan keputusan tidak bermain. Menghasilkan satu keputusan tidak bermain, sementara 4 yang lain menghasilkan keputusan bermain ya. Oke, ini yes 1, 2, 3. Oke, rainy yang lain ya, lalu rainy yang terakhir tidak. Maka tidak ini adalah 1. Oke, seperti yang kita bisa lihat di kanan kita. Lalu yang terakhir, nilai pada atribut outlook ada sunny yang berwarna oranye ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Dari 14 kasus kita, outlook dengan nilai sunny itu ada 5 juga ya. 5 total. Dari 5 total ini, yang menghasilkan keputusan tidak bermain itu ada 3. Oke, 1, kasus 1 dan 2, lalu kasus 8, lalu kasus, oke, cuman ada 3 ya, di sini 3. Lalu untuk outlook dengan nilai sunny menghasilkan keputusan bermain atau iya, itu ada 2, yaitu pada kasus 9 dan kasus 11 ya. Sunny 9 menghasilkan keputusan bermain yes, oke. Lalu yang 11 sunny juga menghasilkan keputusan yes. Jadi di sini ada 2. Nah, lalu bagaimana untuk selanjutnya temperatur, humidity, windy dengan masing-masing nilainya? Itu sama seperti cara yang di atas ini. Temperatur ada 3 nilai, yaitu ada cool ya, cool di sini, ada hot ini ya, ada mild. Selain daripada 3 ini maka tidak terdapat lagi yang lain, nilai yang lain. Oke, untuk cool itu ada 4 ya. Di sini ada 4 total. Lalu hot ya, dilambangkan dengan warna biru ini, ada 4 juga ya. Lalu mild ada 6.
Oke, ini saya asumsikan ini sudah dapat dipahami ya. Untuk 3 kolom ini, jumlah kasus, lalu keputusan tidak, dan keputusan iya. Lalu untuk selanjutnya, kita perlu untuk mencari entropi total. Oke, ini kita dapat lihat ya. Nah, ini saya dapat dari yang paling atas di sini. Oke. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja nilainya ya dari rumus yang ada. Ya, ini rumus sudah kita sampaikan pada sebelumnya ya, pada slide sebelumnya, di mana entropi S sama dengan sigma min PI kali log 2 PI. Nah, 4 ini datang dari mana? Ya, 4 ini ada dari keputusan tidak ya, dibagi dengan total jumlah kasus kali log 2 4/14 ditambah dengan min 10/14 kali log 2 10/14. Nah, 10 ini berasal dari keputusan iya dibagi dengan jumlah kasus. Ini menghasilkan entropi total 0,863120,569. Nah, ini bisa dilihat pada highlight yang saya highlight warna hijau ini. Oke, untuk mencari nilai entropi total pada Excel, saya akan jelaskan sebagai berikut. Baik, di sini kita akan coba untuk mencari nilai entropi total 0,863120,569 dengan menggunakan Excel. Kita akan mencari nilai ini dengan menggunakan Excel. Oke, di sini kita tinggal masukkan angka. Ya, kita coba masukkan min 4/14. Jangan lupa sama dengan min 4/14. Enter. Lalu kita masukkan ini 4/14 sama dengan 4/14. Oke, selanjutnya kita akan untuk lognya ya. Sama dengan log, buka kurung. Lalu kita akan gunakan ini ya pada B1. Nah, perhatikan di sini ada base ya. Base-nya adalah 2, ini 2. Lalu kita coba enter. Dapatlah hasil ini. Oke, selanjutnya kita akan kalikan ini min 4/14 dikali dengan yang C1 ya. Kita akan kalikan ke C1 yang ini. A1 dikali dengan C1. Oke, sama dengan A1 dikali C1. Kita enter, dapatlah hasil ini. Jadi 0,51638721 merupakan hasil dari min 4/14 kali log 2 4/14. Oke, sekarang kita akan mencari min 10/14 kali log 2 10/14. Kita akan letakkan di bawah dengan menggunakan cara yang sama dengan yang di atas. Oke, di sini kembali ya, min 10. Jangan lupa sama dengannya ya. Min 10/14. Kita enter. Oke, selanjutnya cara yang sama dengan yang di atas ya. Di sini sama dengan 10/14. Kita enter.
Lalu di sini kita akan cari lognya ya. Sama dengan log B2. Untuk base-nya kita 2 ya, karena di sini 2. Oke, kita enter. Nah, setelah itu kita akan jumlahkan A2. Sorry, bukan dijumlahkan, dikalikan ya. A2 dengan C2. Oke, sama dengan A2 dikali dengan C2. Nah, dapatlah hasil dari min 10/14 kali log 2 10/14. Hasilnya adalah 0,346733448. Nah, ini kita tinggal jumlahkan ya, yang kiri dengan yang kanan untuk menghasilkan nilai 0,863120,569. Kita lihat apakah benar hasilnya sama dengan D ditambah dengan D1 ditambah dengan D2 yang ini. Lalu kita sama dengan. Oke, kita perhatikan ya, 0,8631 itu sama persis dengan entropi yang didapat ya, entropi total yang didapat di slide kita. Oke, seperti itu cara untuk mencari nilai entropi menggunakan Excel. Setelah kita mencari entropi total menggunakan Excel, ya ternyata hasilnya sama ya dengan di slide kita. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai entropi Outlook, di mana Outlook ini mempunyai 3 nilai, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Nah, untuk pencarian entropinya ini sama ya dengan cara yang sebelumnya, pencarian entropi sebelumnya. Tinggal dimasukkan saja angkanya ke dalam rumus yang ada. Nah, ketika kita selesai mencari ini, maka akan tampak pada tabel di bawah ini, di mana cloudy menghasilkan entropi 0,0 ya, rainy menghasilkan nilai entropi 0,721928,095, sementara sunny menghasilkan nilai entropi 0,970950,594. Oke, bagaimana dengan entropi temperatur? Sama ya. Temperatur juga mempunyai 3 nilai, yaitu cool, hot, dan mild, yang perlu untuk dicari nilai entropinya masing-masing. Oke, begitu juga humidity. Hanya saja humidity mempunyai 2 nilai, yaitu high dan normal. Lalu windy juga mempunyai 2 nilai, false dan true. Oke, setelah kita mencari nilai entropi, maka akan tampak seperti tabel berikut ini, di mana di sini ada penambahan kolom entropi yang diisi nilai entropi untuk masing-masing nilai pada masing-masing atribut. Oke, selanjutnya setelah kita selesai mencari nilai entropi, maka kita bisa menghitung nilai gain. Gain yang kita hitung adalah gain total outlook, gain total temperatur, gain total humidity, dan gain total windy. Nah, rumusnya adalah di sini gain total outlook sama dengan entropi total dikurang outlook per total kali entropi outlook. Nah, di sini kita fokus dulu kepada outlook ya. Oke, tadi seperti yang kita ketahui, atribut outlook itu mempunyai 3 nilai, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Ya, outlook itu punya 3 nilai. Oke, masing-masing nilai tadi itu mempunyai jumlah kasus ya yang berbeda-beda. Yang pertama, yang ini adalah untuk cloudy ya, cloudy jumlah kasusnya 4 dari 14 total kasus, menghasilkan nilai entropi 0,0.
Ya, ini dimasukkan saja angkanya ke dalam rumus. Lalu untuk yang kedua di sini 5/14, 5 di sini adalah jumlah kasus pada nilai Raini dari atribut Outlook. Oke, per 14 adalah jumlah total kasus kita. Lalu 0,7292 di sini adalah entropi dari nilai Raini pada atribut Outlook. Oke, yang selanjutnya di sini 5 ya, sama nilainya. 5 di sini adalah untuk nilai Sunny ya pada atribut Outlook. Di sini 5 jumlah kasus per total kasus 14, lalu dikali dengan 0,97 di sini yang mana adalah nilai entropi dari nilai Sunny. Oke, kemudian dijumlahkan menghasilkan gain total Outlook 0,258521037. Oke. Ya, sama dengan cara-cara yang berikutnya, yang selanjutnya ya. Kita mencari nilai total temperatur ya, sama dengan total Outlook. Begitu juga dengan total humidity, lalu gain total windy. Oke, setelah kita mencari semua nilai gain ya dari masing-masing atribut Outlook, temperatur, humidity, dan windy, maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan ya. Kita bandingkan nilai gain atribut mana yang memiliki nilai tertinggi. Oke, kalau kita lihat di sini ya 0,25, 0,18, 0,37, 0,0, yang paling tinggi di sini adalah humidity 0,37. Oke, selanjutnya kita di sini ada ini ya, cara menghitung entropi dan gain di Excel. Silahkan dimasukkan ke Excel-nya ya, jika kalian ingin mencari menggunakan Excel. Oke, dari tabel yang terakhir kita lihat, gain tertinggi tadi adalah humidity, dan kita jadikan sebagai not akar atau simpul akar. Maka diperoleh bentuk pohon keputusan awal ya, seperti berikut ini. Di mana di sini humidity dengan nilai normal, maka keputusan bermain adalah yes. Oke, kalau kita lihat di sini. Oke, kita fokus dulu di humidity ya. Humidity dengan nilai normal, di mana di sini humidity nilai normal ada total 7 kasus dari total 14 kasus. Oke, dari 7 total ini kesemuanya menghasilkan keputusan bermain, dan tidak ada satupun yang menghasilkan keputusan tidak bermain. Maka di sini kita bisa ambil keputusan bahwa jika if humidity sama dengan normal, then play sama dengan yes. Nah, lalu bagaimana dengan humidity dengan nilai high? Di sini kalau kita perhatikan, humidity dengan nilai high dari 14 kasus total ya, 7 diantaranya adalah bernilai high, di mana dari 7 ini 4 diantaranya menghasilkan keputusan tidak bermain dan 3 menghasilkan keputusan bermain. Maka di sini masih belum jelas ya, atau masih meragukan. Oke, maka di sini masih kita kasih tanda tanya untuk kita lakukan proses selanjutnya. Oke, di sini yang perlu kita perhatikan ya, karena humidity sama dengan bernilai sama dengan normal, ini sudah menghasilkan keputusan yes, maka di sini pada
tabel kita, di mana humidity sama dengan normal, ini kita tidak gunakan lagi, maka bisa kita hilangkan ya. Maka yang dihilangkan adalah sampel atau kasus 5, karena dia bernilai normal ya. Humidity sama dengan normal, lalu kasus 6 sama, juga bernilai normal, 7, kasus 7 juga bernilai normal, 9, 10, 11 sama, humidity sama dengan normal. Lalu yang terakhir ada di kasus 13, humidity sama dengan normal. Maka yang tersisa adalah humidity sama dengan high. Maka setelah kita hilangkan data kasus kita, maka akan menghasilkan tabel baru seperti ini. Jadi kita akan fokus pada tabel baru ini. Oke, yang sudah kita hapus tadi adalah 5, 6, 7, 9, 10, 11, dan 13. Tersisalah yang ini. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Ya, sama seperti proses sebelumnya, kita kembali menghitung entropi ya. Lalu kita juga menghitung gain. Pertama kita menghitung entropi dulu ya. Humidity high sudah diketahui sebelumnya. Lalu untuk entropi outlook, temperatur, dan entropi windy. Lalu untuk gain juga ya. Gain, humidity high, outlook, gain, humidity high, temperatur, dan gain, humidity high, windy. Oke, di sini karena sudah kita hilangkan humidity sama dengan normal, maka yang tersisa adalah humidity sama dengan high dengan jumlah 7 kasus. Jadi outlook di sini ada 7 ya. 7, di sini juga ada 7, di sini juga ada 7. Oke, ini sama ya, sama seperti yang tadi. Humidity high dari jumlah total kasus, adalah 7. Nah, menghasilkan keputusan tidak bermain itu sebanyak 4, dan 3 yang lainnya menghasilkan keputusan bermain. Lalu kembali ya, kita hitung entropinya. Lalu juga selanjutnya untuk outlook, sama dengan proses sebelumnya, kita mencari nilai entropi dan gainnya. Oke, setelah ini dirasa sudah dapat dipahami ya, kita lanjut ke ini, pembentukan pohon keputusan pada proses selanjutnya. Nah, dari tabel di atas, outlook adalah menjadi node cabang dari atribut high ya. Oke, di sini kalau kita tahu ya, gain yang tertinggi itu adalah pada atribut outlook di sini dengan nilai gain 0,69951385 dibandingkan dengan yang lain, ini adalah yang tertinggi. Oke, ketika ini sudah tertinggi, maka kita bisa jadikan outlook sebagai node cabang dari atribut high. Ini ya. Jadi kita letakkan outlook di sini. Oke, kalau kita bisa lihat di sini outlook, kita fokus dulu ke ini ya, untuk nilai cloudy pada atribut outlook dengan jumlah total kasus adalah 2, dengan menghasilkan keputusan tidak bermain adalah 0, dan menghasilkan keputusan bermain adalah 2. Maka untuk nilai cloudy dari atribut outlook bisa kita simpulkan ya, bahwa dia akan menghasilkan keputusan yes jika outlook sama dengan cloudy. Oke, untuk selanjutnya sama ya, jika outlook sama dengan sunny, itu akan menghasilkan keputusan no atau tidak bermain, karena outlook sama dengan sunny
ya, dari 3 kasus ini menghasilkan keputusan tidak bermain adalah 3 ya, 3 dari 3, dan menghasilkan keputusan bermain adalah 0. Maka di sini bisa kita ambil kesimpulan adalah jika outlook sama dengan Sunny, maka keputusannya tidak bermain. Lalu bagaimana dengan Rainy ya? Bagaimana dengan Rainy? Nah, kita lihat di sini Rainy dari jumlah kasus ada 2. Satu di antaranya menghasilkan tidak bermain dan satu yang lain menghasilkan keputusan bermain. Maka di sini adalah 50-50. Maka di sini kita akan lanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, untuk yang selanjutnya di sini kita kembali menghitung entropi ya. Entropi temperatur dan entropi windy. Lalu setelah kita dapat nilai entropinya, maka kita akan menghitung gain outlook rainy temperatur dan gain outlook rainy windy. Ya, kembali kita hapus ya untuk kasus yang sudah jelas hasil dari keputusannya ya, seperti yang tadi kita lakukan proses sebelumnya. Jika outlooknya sama dengan Sunny, maka dia akan menghasilkan keputusan, sudah pasti menghasilkan keputusan no. Oke, lalu yang selanjutnya sama ya, jika atribut outlook menghasilkan nilai Sunny, maka keputusan bermainnya adalah juga no. Nah, bagaimana dengan cloudy? Ya, jika atribut outlook bernilai cloudy, maka keputusan bermainnya adalah yes. Juga di sini pada kasus 12, jika atribut outlook menghasilkan nilai cloudy, maka keputusan bermainnya adalah yes. Maka di sini kita hapus menghasilkan tabel baru yang akan kita gunakan untuk proses selanjutnya. Oke, di sini adalah perhitungannya. Ya, di sini meninggalkan atau menyisakan 2 jumlah kasus. Oke, di sini ada temperatur cool dengan nilai cool jumlah kasusnya 0, hot jumlah kasusnya 0, temperatur dengan nilai mild jumlah kasusnya adalah 2. Oke, sementara untuk yang windy, untuk nilai false jumlah kasusnya adalah 1 dan nilai true ada jumlah kasusnya adalah 1. Nah, ini kita tinggal bandingkan ya. Setelah kita mencari nilai entropi dan gain yang tertinggi adalah kita jadikan node selanjutnya. Oke, yang tertinggi di sini adalah windy jika kita bandingkan dengan temperatur. Dengan nilai gain windy adalah 1. Maka hasil dari keseluruhan pohon keputusan kita adalah seperti ini ya. Nah, proses berhenti pada sampai di sini karena tidak ada lagi data yang bisa diproses untuk pemrosesan berikutnya. Nah, dari pohon keputusan ini, pengetahuan apa yang didapat? Pengetahuan yang didapat yang pertama adalah if humidity sama dengan normal, then play sama dengan yes. Ini adalah pengetahuan yang pertama. Yang kedua adalah if humidity sama dengan high and outlook sama dengan sunny, then play sama dengan no. Ini adalah pengetahuan yang kedua. Pengetahuan yang ketiga adalah if humidity sama dengan high and outlook sama dengan cloudy, then play sama dengan yes. Oke. Lalu untuk
pengetahuan yang berikutnya adalah yang keempat ya. If humidity sama dengan high and outlook sama dengan rainy and windy ya. Windy sama dengan true, then play sama dengan no. Saya ulangi untuk yang keempat. If humidity sama dengan high and outlook sama dengan rainy and windy sama dengan true, then play sama dengan no. Itu untuk pengetahuan yang keempat. Lalu pengetahuan yang kelima, if humidity sama dengan high and outlook sama dengan rainy and windy sama dengan false, then play sama dengan yes. Nah, hasil dari algoritma C45 adalah dalam bentuk pohon keputusan seperti ini. Dalam pohon keputusan kita perlu untuk menentukan atribut untuk dijadikan akar didasarkan pada nilai gain. Jadi di sini adalah akarnya. Nah, nilai gain yang tertinggi di antara gain atribut lainnya. Namun, sebelum kita mencari nilai gain, kita perlu mencari nilai entropi. Nah, proses akan terus dilakukan sampai pada saat tidak ada lagi data yang bisa diproses. Nah, jika proses telah selesai, maka proses kita katakan berakhir dan hasil akhirnya adalah pohon keputusan. Dan pohon keputusan akan terbentuk dan diterjemahkan dalam bentuk rule atau pengetahuan dengan bentuk if then. Oke, mungkin sekian untuk penjelasan algoritma C45. Mudah-mudahan ini mudah untuk dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.